Assalamualaikum sahabat takwa. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi, ada satu ayat yang luar biasa ini dari surat Al-Baqarah ayat 132. Ini tentang wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kelihatannya sederhana ya, tapi semakin kita gali kok rasanya makin dalam. Betul sekali. Misi kita kali ini, sahabat takwa, adalah membongkar wasiat agung itu bareng-bareng. Kita coba lihat kenapa pesan ribuan tahun lalu ini kok rasanya masih relevan, masih personal banget buat kita hari ini. Tentu. Dan untuk benar-benar paham, kita mungkin perlu mundur selangkah ya. Ke ayat sebelumnya, ayat 131. Oh, ada kaitannya ya? Ada. Ini yang para ulama sebut sebagai munasabah. Jadi di ayat 131, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ke Ibrahim, Aslim, berserah dirilah. Dan Nabi Ibrahim tanpa ragu langsung menjawab, Qala, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Oke, sebuah deklarasi totalitas. Nah, wasiat di ayat 132 ini adalah kelanjutan logisnya. Seolah-olah beliau berkata, baik, aku sudah total berserah diri. Sekarang gimana caranya semangat ini nggak berhenti di aku? Gimana cara mewariskannya? Jadi wasiat ini buah dari pengalaman iman yang total. Oke, mari kita masuk ke teksnya. Ayat 132 bunyinya, wa wasal biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata pertamanya saja sudah bikin saya berhenti, wa wasa, dan mewasiatkan. Rasanya kok lebih berat ya daripada sekedar menyuruh atau memerintahkan. Apa sih sebetulnya di balik kata ini? Anda menangkap poin yang sangat penting. Kata ini memang luar biasa. Jadi, tausiah atau wasiat itu akarnya menurut ulama seperti Al-Wahidi dari kata wasyalah. Wasyalah? Artinya menyambungkan. Jadi, waktu seseorang berwasiat, dia itu bukan cuma ngasih perintah. Dia seolah-olah sedang menyambungkan perbuatannya, keyakinannya, semangatnya. Dengan orang yang diberi wasiat. Tepat. Ada nuansa kesinambungan yang kuat sekali di sini. Jadi bukan cuman, hey lakukan ini, tapi lebih kayak, ini ada obor di tanganku, sekarang aku kasih ke kamu, teruskan nyalanya, jangan biarkan padam. Begitu ya? Persis. Itu transfer legacy. Bahkan ada penekanan yang lebih dalam lagi kalau kita lihat cara bacanya. Oh ya? Mayoritas ulama membacanya wa-wasso dengan tasdid di huruf sod. Ada penekanan di situ. Wawasya. Ya. Tapi ada juga qiraat lain, seperti dari Nafi dan Ibnu Amir, yang membacanya wa-auso, lebih ringan. Nah, menurut Imam Az-Zajjaj, bentuk wa-waso yang dengan penekanan itu menyeratkan pengulangan. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam nggak cuma bilang sekali, tapi berkali-kali. Saking pentingnya wasiat ini. Oke, ini menarik. Kalau gitu, apa isi wasiatnya? Ayatnya kan bilang biha, dengannya. Dengannya ini merujuk kemana? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Para mufasir memberikan beberapa sudut pandang yang indah sekali dan saling melengkapi. Oke. Pandangan paling kuat, ini dari mufasir seperti Ibnu Athiyah dan Al-Qurtubi, bilang kalau biha ini merujuk ke kalimat yang paling dekat disebut sebelumnya. Yaitu? Yaitu deklarasi iman Ibrahim di ayat 131 tadi. Aslamtu li rabbil alamin. Masuk akal. Jadi wasiatnya tentang semangat berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tepat. Konteksnya langsung nyambung. Tapi tadi Anda bilang ada sudut pandang lain. Apakah itu beda atau gimana? Enggak bertentangan, justru memperluas cakrawalanya. Al-Qisimi misalnya berpendapat waman akbaru mimman nasaba dina biha itu merujuk ke millati Ibrahim. Agama Ibrahim. Iya, yang disebut di ayat 130. Ini kan jadi lebih luas maknanya. Bukan cuma satu kalimat, tapi seluruh jalan hidup Ibrahim alaihissalam. Lalu ada lagi yang lebih spesifik, seperti Al-Kalbi dan Muqatil, yang bilang ini merujuk ke intinya, yaitu kalimat ikhlas, La ilaha illallah. Saya ngerti. Jadi entah itu merujuk ke kalimat penyerahan diri, atau keseluruhan jalan hidupnya, atau inti tauhid, semuanya mengerucut ke satu hal yang sama ya? Persis, ketauhidan, keikhlasan, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang mari kita lihat kepada siapa wasiat ini diberikan. Ayatnya menyebut banihi, anak-anaknya. Nah, kita kan biasanya langsung kepikiran Ismail dan Ishak alaihissalam. Apa cuma mereka berdua? Nah, di sini nih ada detail yang sering terlewat. Kitab-kitab tafsir
seperti tafsir Al-Qasimi dan Al-Baghawi, merinci bahwa putra Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya 2. Oh iya. Setelah wafatnya Ibunda Sarah, beliau menikah lagi dengan seorang wanita bernama Katurah. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 putra lagi. 6? 6. Zimran, Yiqshan, Madan, Midian, Yishbak, dan Shua. Tunggu. Jadi totalnya ada 8 putra. 8 orang yang menerima wasiat agung ini. Wah, ini benar-benar mengubah gambaran saya. Betul. Skalanya jadi jauh lebih besar. Ini bukan lagi wasiat keluarga inti, tapi proklamasi untuk membangun sebuah legasi iman yang besar. Oke, kalau gitu, ini membuat pertanyaan berikutnya jadi makin menarik. Silakan. Kalau putranya ada 8, kenapa Al-Quran secara spesifik menyebut nama cucunya, Nabi Yakub alaihissalam, di ayat ini? Kenapa beliau dapat sorotan khusus? Ini salah satu keindahan retorika Al-Quran. Para ahli balaghah menyebutnya idmaj, semacam penyisipan yang disengaja dan syarat makna. Idmaj. Ya, menurut Ibnu Ashur, penyebutan Nabi Yakub alaihissalam, yang gelarnya adalah Israel, Bapaknya Bani Israel? tepat. Ini adalah pesan langsung yang ditujukan kepada Bani Israel. Seolah-olah Al-Quran bilang, lihat, leluhur kalian sendiri yang kalian banggakan itu juga mewasiatkan hal yang sama persis, Islam, kepasrahan total. Wow, jadi ini bukan sekedar catatan sejarah, tapi sebuah manuver retoris ya. Al-Quran sedang berdialog dengan audiensnya saat itu. Cerdas sekali. Sangat cerdas. Dan ada satu lapisan lagi yang lebih personal. Apa itu? Ada qiraat lain yang membaca nama Yakubah dengan harokat fathah. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga secara spesifik mewasiatkan ini kepada cucunya, Yakub. Jadi Ibrahim ke Yakubah langsung? Betul. Dan ini sangat mungkin. Menurut catatan yang dikutip Al-Qasimi, Nabi Yakub alaihissalam itu lahir dan hidup selama 15 tahun di masa kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Jadi mereka sempat hidup bersama? Yakub alaihissalam mendengar wasiat ini langsung dari lisan kakeknya? Sangat mungkin. Itu membuat segalanya jadi jauh lebih personal dan nyata. Bukan lagi warisan lewat perantara, tapi nasihat langsung dari kakek ke cucu. Betul. Ada hubungan personal yang hangat di balik wasiat ini. Detail ini luar biasa. Ini membawa kita langsung ke jantung wasiatnya. Kalimat yang sangat kuat ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jujur ini kan agak membingungkan ya. Bagaimana mungkin kita dilarang melakukan sesuatu, yaitu kematian, yang kita sama sekali tidak punya kendali atasnya? Pertanyaan Anda itu adalah kunci untuk membuka salah satu puncak keindahan bahasa Al-Quran, yang disebut ijaz baligh. Keringkasan yang fasih. Betul. Ulama seperti Az-Zamakhsyari menjelaskan, larangan ini secara logika memang bukan ditujukan pada kematian itu sendiri. Mana bisa? Iya kan? Larangan sesungguhnya ditujukan pada keadaan kita saat kematian itu datang. Jadi? Karena kita nggak pernah tahu kapan ajal akan tiba, entah sedetik lagi atau 50 tahun lagi. Maka perintahnya secara implisit menjadi, jagalah dirimu agar selalu dalam keadaan Islam di setiap detik, setiap tarikan napas dalam hidupmu. Oh, jadi kapanpun malaikat maut datang, ia akan menemukanmu dalam kondisi terbaik sebagai seorang muslim. Sebuah perintah untuk menjaga konsistensi. Bisa kasih analogi mungkin? Biar lebih mudah dipahami? Tentu. Az-Zamakhsyari memberikan analogi yang sangat jernih. Ini seperti kalau ada orang bilang, jangan sholat kecuali kamu khusyuk. Maksudnya kan bukan melarang sholat, justru sebaliknya. Ini melarang sholat yang tanpa kekhusyukan. Seolah-olah sholat tanpa khusyuk itu nggak ada nilainya sama sekali. Oke, saya paham. Nah, begitu pula ayat ini. Seakan-akan Al-Quran bilang, kematian dalam keadaan tidak Islam itu adalah akhir yang sia-sia, sebuah tragedi yang tidak pantas menimpa kalian. Analogi itu sangat membantu. Jadi ini bukan tentang momen kematian, tapi tentang kualitas seluruh hidup yang mengarah ke momen itu. Lalu, apa artinya ini buat kita, sahabat takwa? Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menjadikan Islam sebagai kondisi permanen, sebuah state of being. Bukan sekadar identitas di KTP. Bukan identitas musiman? Betul. Dan ada satu penafsiran dari ulama salaf, Al-Fudail bin Iyad, yang begitu menyentuh. Beliau menafsirkan kata muslimun dalam konteks ini sebagai
Muhsinuna birabbikumudz-dzon. Muhsinuna birabbikumudz-dzon. Artinya? Iya, artinya orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Tuhannya. Masya Allah. Jadi, wasiat untuk tidak mati kecuali sebagai Muslim adalah wasiat untuk mengakhiri hidup dalam puncak optimisme spiritual, dalam keadaan berprasangka baik sepenuhnya kepada Allah. Tunggu sebentar. Jadi, menjadi Muslim di saat-saat terakhir itu bukan cuma soal syahadat, tapi juga soal kondisi hati yang penuh harap dan prasangka baik kepada Tuhan. Tepat. Itu indah sekali. Betul. Perspektifnya bukan lagi tentang ketakutan akan penghakiman, tapi tentang kerinduan akan rahmatnya. Persis. Dan ini selaras sekali dengan wasiat penutup dari Nabi kita, Muhammad SAW. Oh, ada juga? Ada. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla." Subhanallah. Wasiat Nabi Ibrahim dan wasiat Nabi Muhammad bertemu di titik yang sama. Husnudzon, prasangka baik. Luar biasa. Benang merahnya jelas sekali. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan praktisnya. Bagaimana kita di tahun 2026 ini mengambil wasiat kuno ini dan menjadikannya nyata dalam hidup kita? Ini inti perenungan kita ya. Saya rasa ada beberapa hal. Pertama, yang paling menonjol adalah apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak wasiatkan. Maksudnya? Di antara 8 putranya, tidak ada wasiat soal pembagian tanah, tahta, atau aset. Warisan utamanya, satu-satunya yang paling beliau khawatirkan adalah iman. Ya, itu benar. Ini seperti cermin besar buat kita ya. Kita sering sibuk menyiapkan warisan finansial, asuransi pendidikan, investasi, rumah. Tapi apa kita sesibuk itu menyiapkan warisan spiritual untuk anak cucu kita? Nah, itu dia. Wasiat ini memaksa kita menata ulang prioritas. Ini tentang reevaluasi legasi. Oke, poin pertama. Poin kedua adalah tentang konsistensi hingga akhir. Perintah jangan mati kecuali sebagai Muslim, itu kan esensi dari istiqomah. Di dunia yang penuh distraksi ini, tantangan terbesarnya adalah menjaga prinsip dan iman kita sampai napas terakhir. Ini bukan tentang amal besar yang sesekali. Tapi tentang amalan-amalan kecil yang konsisten. Yang membentuk siapa diri kita. Seperti air yang menetes di batu ya. Bukan kekuatannya, tapi konsistensinya. Dan ini nyambung ke poin terakhir yang paling menyentuh tadi. Benar. Yang ketiga adalah kekuatan husnudzon sebagai buah kehidupan. Mengakhiri hidup dengan prasangka baik kepada Allah, itu bukan saklar yang bisa kita nyalakan tiba-tiba. Itu hasil panen. Tepat. Itu buah dari kehidupan yang dijalani dengan kepasrahan. Kalau kita latih diri tiap hari untuk berbaik sangka pada takdirnya, saat diuji atau diberi nikmat, pola pikir itu akan mendarah daging. Jadi ini bukan cuma persiapan kematian, tapi cara menjalani kehidupan. Betul sekali. Jadi kalau kita rangkum ya, wasiat Ibrahim dan Yakub alaihimassalam ini adalah seruan abadi. Seruan untuk menjadikan Islam bukan sekedar agama formal, tapi keadaan jiwa yang konstan. Sebuah realitas yang dihidupi setiap saat. Yang puncaknya adalah perjumpaan kita dengan Sang Pencipta dalam kondisi paling indah, penuh harap dan prasangka baik kepadanya. Tepat. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita tinggalkan untuk sahabat takwa renungkan. Silakan. Nabi Ibrahim dan Yakub alaihimassalam telah memberikan wasiat paling berharga mereka. Jika hari ini Anda diminta menulis satu kalimat wasiat untuk generasi setelah Anda, satu kalimat yang merangkum seluruh esensi iman dan hidup Anda, kalimat wasiat seperti apa yang akan Anda tulis? Sebuah pertanyaan yang dalam untuk mengakhiri pembahasan kita. Terima kasih telah menemani kami, sahabat takwa. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.